Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masih dalam topik sebaraan dan baca, itu tentang materi sebaran C kuadrat. Mungkin untuk sebaran atau fungsi bentuk distribusi C kuadrat itu kalian sudah pernah dengar. Nah, untuk pada statistik matematika 2 ini kita melihat bahwa sebaran C kuadrat ini dia akan mempunyai pendekatan terhadap distribusi yang lain. Pertama, sebaran C kuadrat biasanya dengan derajat bebas dB kita simbolkan dengan derajat bebasnya R, ya, karena nanti derajat bebas ini kalau dalam tabel nanti disimbolkan dengan R. Dan ada satu sebaran atau distribusi gamma, di mana nanti distribusi gamma kita lembagkan dengan gamma dengan parameter beta dan alfa. Di mana nanti parameter alfa itu akan sama dengan R/2 atau derajat bebas per 2, dan beta sama dengan 2. Sehingga nanti bahwa distribusi dari C kuadrat itu akan mendekati distribusi gamma, ya, ketika parameternya akan sama dengan alfa R/2 dan betanya sama dengan 2. Kita perhatikan bahwa fungsi dari gamma, ya, fungsi keperkatan peluang dari gamma adalah seperti berikut ini, itu 1 per gamma alfa per beta pangkat alfa kali x pangkat alfa min 1 kali eksponen pangkat x per beta, di mana nanti rata-ratanya atau ekspektasi dari gamma adalah alfa kali beta, dan varian dari distribusi gamma ini adalah alfa kali beta kuadrat, dan momennya adalah 1 dikurang beta kali t pangkat min alfa. Maka nanti ketika distribusi gamma ini, ya, mempunyai parameter beta sama dengan 2 dan alfanya adalah R/2, maka kita bisa menggunakan distribusi C kuadrat ketika derajat bebasnya adalah R. Jadi kita bisa melihat jika fungsi gamma, ya, mempunyai parameter 2, untuk betanya sama dengan 2 dan alfanya adalah R/2, maka kita bisa menggunakan distribusi C kuadrat itu derajat bebas R. Sehingga fungsi keperkatan peluang yaitu sebesar dari C kuadrat dengan derajat bebas R dilambangkan dengan C kuadrat R adalah jadi kalau kita rubah ini, ya, dia menjadi seperti ini. Untuk beberapa nilai R, fungsi keperkatan peluang sebesar C kuadrat dapat kita lihat dalam tabel. Ketika R-nya kita ganti dengan 1, 2, 4, 6, 8, kita peroleh bahwa Fx-nya nanti adalah seperti berikut. Kemudian grafik dari fungsi keperkatan peluang tersebut adalah seperti ini. Ya, ini grafiknya. Ada teorema bahwa misalnya sekarang jika X berdistribusi gamma dan mempunyai parameter theta dan kappa, ya, tadi beta dan alfa, sekarang theta dan kappa, maka ada suatu Y, ya, di mana Y itu akan sama dengan 2X per theta,
dia akan mendekati distribusi C kuadrat dengan R-nya adalah 2 derajat bebas 2 kappa. Ini simbolnya ini theta, ini bacanya theta, ini kappa ya. Sehingga buktinya ya kita membuktikan bahwa fungsi dari gamma ini, fungsi FKP-nya adalah 1 per gamma kappa dikali theta pangkat kappa dikali X pangkat kappa dikurang 1 kali eksponen min X per theta. Ya, ini adalah fungsi FKP dari gamma ketika parameternya adalah theta dan kappa. Ya. Kemudian ini kita transformasi ketika Y akan sama dengan 2X per theta, maka X akan sama dengan theta per Y per 2. Kemudian Jacobian dari ini adalah kita turunkan ya, dx terhadap dy, hasilnya adalah theta per 2. Sehingga kita transformasi bahwa fungsi FKPY ini menjadi seperti ini ya. Sehingga kita peroleh bahwa nanti hasilnya adalah 1 per gamma 2 kappa per 2 dikali 2 pangkat 2 kappa per 2 dikali Y pangkat 2 kappa per 2 dikurang 1 kali eksponen min Y per 2. Sehingga ya bahwa fungsi Y sampel acak Y ya, mana Y ini adalah 2X per theta, dia akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas 2 kappa. Ya, yang awalnya kalau X adalah gamma dengan parameter theta dan kappa, maka ketika Y adalah 2X per theta, maka Y akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya adalah 2 kappa. Cara mencari lihat tabel, ini tabel C kuadrat. Ya, C kuadrat. Jadi nanti ini simbolnya kita baca nih ya, ini gamma ya, gamma atau nanti nilai peluangnya. Nilai peluang ini hasilnya nanti antara 0 sampai 1 ya. Kemudian C kuadrat ini nilai dari C kuadrat tabel dengan derajat bebas R, yaitu ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya peluang Y kecil sama dengan 53,67. Ketika derajat bebasnya 30, hasil peluangnya adalah 0,995. Ini gammanya untuk ini adalah 0,995. Jadi C kuadrat 0,995 adalah 53,65. Gitu. Jadi kalau dalam peluang berarti ditanyakan adalah ini, kalau dalam tabel tanyakan yang ini. Sehingga ketika X ini berdistribusi gamma ya dengan parameter theta dan kappa, maka fungsi kumulatifnya adalah fx ya. Kita simbolkan fx, dan fungsi kumulatif dari Y ya, itu misalnya H, Y, R, dan Y adalah berdistribusi C kuadrat itu dengan derajat bebas R, maka kita bisa membuat persamaan bahwa fungsi kumulatif fx akan sama dengan fungsi kumulatif dari Y, yaitu ketika dia berparameter 2X per theta, 2 kappa ya. Jadi nanti ini dia distribusi gamma dan fx adalah distribusi C kuadrat. Sehingga kita bisa menentukan jika yang diketahui dia adalah dalam bentuk distribusi gamma atau sebaran gamma suatu perubahan X, maka nanti kita bisa mencarinya dengan tabel C kuadrat ya, berapa nilainya. Contoh 1 ini, perubahan acak X menyebar menurut sebaran gamma itu dengan parameter 3,2. Berarti sekarang dalam hal ini gammanya, tetanya itu
adalah 3 dan kapanya adalah 2. Dapatkan nilai K sehingga peluang X kecil dari K adalah 0,10. Jadi kita rubah dia dalam bentuk gamma ya, bahwa peluang X kecil dari K itu akan sama dengan H kali 2K per theta, ya. Tetanya sekarang adalah 3 per theta, 2 kappa. Kappanya adalah 2, berarti 2 kali 2, 4. Ini tetanya 3, X-nya adalah K ya. X-nya sekarang adalah K, maka 2 kali K ya. Karena tadi H-nya adalah 2X per theta per 2 kappa. Kappanya sekarang adalah 2, tetanya 3. Ini hasilnya adalah 0,10. Kalau kita lihat di tabel C kuadrat, ini ketika R-nya 4 dan nilai peluangnya 0,10, tabelnya adalah 1,06. Sehingga kita bisa menulis bahwa 2K per 3 akan sama dengan 1,06. Sehingga K adalah 3 kali 1,06 per 2, yaitu 1,59. Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai 1K dengan pendekatan distribusi C kuadrat, sedangkan yang diketahui adalah sebaran atau distribusi gamma dengan parameternya 3,2. Teorema, jika YI berdistribusi C kuadrat RI, di mana I adalah 1, 2, sampai N adalah perubah yang saling acak dan perubah acak yang saling bebas, maka misalnya adalah V adalah sigma dari YI, maka dia akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas sigma RI. Ya. Pembuktiannya yaitu ketika momen V, kita tulis bahwa ekspektasi dari eksponen pangkat T kali V ya. Dimana P-nya tadi kan sigma YI, kita rubah, maka akan sama dengan Pi MYIT. P-nya artinya perkalian. Perkalian dari fungsi pangkat dari YI. Mana fungsi momen dari Y, yaitu C kuadrat adalah 1 dikurang 2T pangkat min RI per 2, mana nanti I-nya kita cari 1 sampai N. Ini kita kalikan nanti. Dan ini akan sama dengan 1 ya, dikurang 2T pangkat sigma RI per 2, di mana I bergerak dari 1 sampai N. Nah, sehingga P adalah distribusi, kalau kita peroleh fungsi pemungkin momennya ini adalah C kuadrat ketika R-nya adalah sigma RI. Nah, terbukti bahwa ketika P ini adalah sigma YI, maka dia akan mempunyai, dan Y ini berdistribusi C kuadrat, maka sum F atau V akan mempunyai distribusi C kuadrat dengan derajat bebas sigma RI. Teorema kedua, jika Z berdistribusi normal baku itu dengan rata-rata 0 dan varian 1, maka Z kuadrat ya, Z kuadrat itu akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1. Buktinya yaitu dengan penggunaan momen ya, bahwa momen dari Z kuadrat T itu akan sama dengan ekspektasi dari eksponen pangkat TZ kuadrat. Maka dia adalah distribusi normal baku. Kita integralkan dia ya, karena dia
kita integralkan, maka nanti dia akan sama dengan, ini adalah fungsi FKP dari distribusi normal baku, ya. Kalau ini Z kuadrat, sekarang kita punya Z kuadrat, ya, sehingga fungsi momennya adalah 1 dikurang 2T dikurang pangkat min setengah. Ini sama dengan fungsi pembangkit momen dari distribusi C kuadrat dengan R yang akan sama dengan 1. Nah, Y terbukti merupakan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1. Jadi ketika Z-nya adalah distribusi normal baku, maka Z kuadrat adalah distribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1. Kemudian teorema jika Z1, Z2 sampai Zn berdistribusi derajat berdistribusi normal baku, maka sigma dari Zi kuadrat ketika I sama dengan 1 sampai N adalah berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Akibatnya jika X1 sampai Xn ada sampel acak dengan derajat bebas dari sampel acak dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan sigma kuadrat, maka sigma xi dikurang mu per sigma dikuadratkan, dia akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas n, dan x bar dikurang mu per sigma akar n kuadrat akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1. Ya. Kemudian ketika x dikurang mu per sigma dikuadratkan, dia akan berdistribusi C kuadrat 1. Dan ini juga. Kemudian jika x sampai xn sampel acak dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan sigma kuadrat dengan varian sigma kuadrat, maka x bar, ya, dan xi kurang x bar bebas untuk I sampai 12n, maka nanti n dikurang 1 dikali s kuadrat per sigma kuadrat, dia akan mendekati C kuadrat dengan n kurang 1. Dia berarti C kuadratnya dengan derajat bebas n kurang 1. Kemudian jika ini gamma, ya, bacanya C gamma adalah dan gamma adalah persentil dari distribusi S kuadrat, maka C gamma akan sama dengan sigma kuadrat kali C kuadrat dengan N kurang 1, dan gammanya adalah persentilnya atau peluangnya dibagi dengan N kurang 1. Contoh soal, misalnya kita punya satu sampel acak dengan distribusi normal dengan parameter rata-rata 60 dan variannya sigma kuadratnya adalah 36. Suatu penelitian memiliki banyak 25 sampel baterai dan akan merejectnya jika S kuadrat, ini sampelnya besar sama dengan 54,6 dan tidak mereject jika S kuadratnya kecil dari 54,63. S kuadrat ini artinya adalah simpangan baku dari sampel, ya. Berapa peluang baterai tersebut jika akan direject jika sigma kuadratnya sama dengan 36? Ini bahwa penyelesaiannya itu akan sama dengan S kuadrat besar sama dengan 54,63. Kita gunakan rumus yang ini, ya. Bahwa kita lihat pendekatan dengan N kurang 1 dibagi S kuadrat dibagi sigma kuadrat, bahwa dia nanti kita menggunakan tabel C kuadrat dengan derajat bebasnya N kurang 1. Ya. Berarti kita rubah rumusnya jadi N kurang 1 yaitu 24. N kan 25.
N dikurang 1 jadinya 24 dibagi dengan sigma kuadratnya, ya, dibagi dengan sigma kuadrat. Sigma kuadratnya adalah nih 36 dan 54,63 juga sama kita kalikan dengan 24/36. Hasilnya seperti ini. Sehingga kita bisa menghitung dia dengan rumusan bahwa ini dengan 1 dikurang menggunakan ini ya, gamma ya, gamma dari tabel C kuadrat. Jadi menggunakannya, jadi ini hasilnya adalah 36,42 ya, dengan N-nya adalah R24 ya. Kalau kita lihat di tabel ini hasil yang R-nya 24 ini, kemudian 36,42 peluangnya adalah 0,950. Maka 1 dikurang 0,95 atau 950. Hasilnya adalah 0,055. Sehingga kita bisa menyelesaikan penyelesaian soal ini dengan pendekatan G kuadrat. Contoh ketiga, misalkan X distribusi normal dengan rata-rata 60 dengan varian 36 sama dengan soal nomor 2 ya, dan mempunyai sampel 25. Perusahaan menginginkan kegagalan yang bisa diterima di produk ini adalah 1%. Maka produser pada perusahaan tersebut akan mereject jika S kuadrat ya akan kecil sama dengan C 0,99. Tentukan berapa nilai C 0,99. Jadi kita gunakan rumus yang ini ya, bahwa nanti persentilnya nilainya batas berapa dia akan kita reject ya, itu sigma kuadratnya adalah 36, C 0,99, N-1 ya. Berarti kita lihat di tabel N-1 24 dan 0,99 ya. 24 itu 4,98 ya. Kemudian dibagi dengan N kurang 1. N-nya 25. Hasilnya adalah 64,47. Berarti batas ya, ini akan merejectnya itu ketika persentasenya di pada 64,477. Nah, demikianlah penggunaan dari sebaran atau distribusi G kuadrat dengan dalam berbagai distribusi lain seperti normal dan gamma ya. Itu dengan soalnya tentang distribusi gamma atau distribusi normal, tetapi kita bisa mencarinya dengan pendekatan distribusi atau sebaran G kuadrat. Demikian materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat WA Group. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silahkan dibaca lagi materi hari ini. Demikian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.